Shalom sahabat-sahabat yang terberkati melalui anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Salam penuh kasih dan sukacita. Semoga pagi ini saudara semua berada dalam keadaan sehat dan segala sesuatu dalam hidup saudara sedang berjalan dengan baik dan lancar. Saudaraku, sekarang kita akan memulai saat teduh untuk merenungkan firman Tuhan. Jadi mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur atas segala kasih dan kebaikan-Mu yang kami rasakan di sepanjang malam saat kami tidur. Terima kasih karena Engkau telah melindungi kami dan menjauhkan kami dari segala sesuatu yang jahat. Bapa, di pagi hari ini kembali kami datang kepadamu untuk bersatu teduh dan belajar kebenaran firman-Mu. Ajarilah kami ya Bapa, dan ubahkanlah kami. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang senantiasa memuliakan nama-Mu melalui perkataan dan perbuatan kami. Berikanlah kami telinga yang peka mendengarkan suara-Mu dan hati yang bisa mengerti pengajaran-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, setiap orang perlu memiliki setidaknya sebuah tujuan di dalam hidupnya. Setiap orang setidaknya memiliki sesuatu yang hendak dicapainya. Tanpa ada tujuan hidup, maka orang akan menjalani hidupnya sembarangan saja. Ungkapan mengalir seperti air memang baik apabila dipergunakan dalam konteks yang benar. Tetapi apabila berhubungan dengan tujuan hidup, maka ungkapan menjalani hidup seperti air yang mengalir bisa merupakan sebuah alasan untuk tidak menetapkan tujuan hidup. Rasul Paulus menyebutkan tujuan hidupnya dalam Filipi 3 ayat 10-11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Rasul Paulus melanjutkan mengatakan demikian dalam Filipi 3 ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Rasul Paulus memiliki tujuan hidup dan ia berusaha mengejar tujuan hidup itu. Memiliki tujuan hidup membuat orang memiliki energi untuk melangkah maju. Memiliki tujuan hidup membuat orang dapat bertahan melewati setiap tantangan dalam kehidupan mereka. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, tujuan hidup kita haruslah sesuai dengan kehendak dan perkenanan Allah. Bukan berarti tujuan hidup kita haruslah hal-hal yang bersifat rohani seperti Rasul Paulus, namun tujuan hidup yang berhubungan dengan kehidupan atau pekerjaan kita pun harus sesuai dengan kehendak dan perkenanan Allah. Agar lebih mengerti mengenai hal itu, mari kita membaca Yakobus 4 ayat 13-15. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Merencanakan tujuan hidup dan berusaha mencapainya merupakan hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Akan tetapi, semua rencana tujuan hidup kita berada di bawah kedaulatan Tuhan. Artinya, kita menundukkan diri kita di bawah rencana Tuhan yang kita percaya pasti lebih baik dan sempurna dibandingkan dengan rencana kita.
Beberapa manfaat memiliki tujuan hidup adalah antara lain, manfaat pertama adalah membuat kita tetap terfokus. Sinar laser telah lama dimanfaatkan manusia sebagai terapi pengobatan berbagai penyakit seperti kerontokan rambut, menghancurkan batu ginjal, memperbaiki gangguan penglihatan, serta menghancurkan sel-sel kanker. Sebetulnya sinar laser adalah cahaya yang terfokus, atau dengan kata lain, sinar laser adalah kumpulan cahaya yang bundel menjadi satu. Di sini kita bisa melihat betapa dahsyatnya kekuatan fokus. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 9 ayat 26, demikian bunyinya, "Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul." Rasul Paulus mengerti pentingnya sebuah tujuan yang akan membuatnya tetap terfokus. Tujuan memberikan arah bagi kita untuk melangkah sehingga kita tidak menghabiskan energi dan umur kita di bumi ini untuk melakukan hal-hal yang tidak berarti. Seperti halnya para atlet bertanding dengan pandangan yang terfokus pada kemenangan, demikian juga tujuan hidup akan membuat kita tetap terfokus untuk menjalani kehidupan kita. Manfaat kedua adalah membuat kita bersemangat. Memiliki tujuan hidup akan membuat kita bersemangat untuk menjalani kehidupan ini, meskipun di tengah perjalanan kita akan menemukan banyak tantangan dan hambatan. Orang-orang yang bersemangat adalah orang-orang yang selalu berpikir positif dan tidak mudah putus asa. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak mudah menyerah dan kalah, seperti yang dikatakan dalam Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Memiliki tujuan hidup akan membuat kita bersemangat untuk bangkit kembali dan mengejar tujuan itu, meskipun dalam prosesnya kita berkali-kali jatuh. Orang benar memiliki iman dan pengharapan bahwa Tuhan pasti menolong dan menopang dalam mencapai tujuan hidupnya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, belajar dari firman Tuhan pagi ini, marilah kita meminta hikmat dari Tuhan. Apakah tujuan hidup kita yang akan membuat kita terfokus dan bersemangat dalam menjalani kehidupan ini? Marilah kita mengejar tujuan hidup kita dengan sungguh-sungguh seperti apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus, sebab itulah arti kesuksesan yang sesungguhnya. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Semoga melalui renungan ini, Roh Kudus menjamah, melembutkan dan mengubahkan kita. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Allah Tuhan kami, sumber damai sejahtera dan pengharapan kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu yang baru saja kami terima. Kami percaya setiap firman-Mu adalah benih yang baik yang tertanam di dalam hati kami. Kami percaya orang yang sungguh-sungguh mau mentaati firman-Mu pasti menjalani kehidupan yang berbuah-buah. Ya Bapa, sebentar setelah berdoa, kami akan memulai aktivitas kami. Kami berdoa memohon campur tangan-Mu dalam mengarahkan kami kepada hal-hal yang Engkau ingin kami lakukan. Kami mau hidup dalam kehendak-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Jauhkanlah kami dari hal-hal yang jahat dan lindungilah kami dari bahaya apapun di sepanjang hari ini. Kami juga memohon berkat, perlindungan, dan penyertaan-Mu bagi keluarga kami dan semua orang yang kami kasihi. Kami percaya tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menjangkau dan memberkati semua orang yang kami kasihi. Ya Bapa, kami juga mau mendoakan dan memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami berdoa memohon Engkau mencurahkan berkat-berkat yang terbaik bagi negeri kami, hujan awal dan hujan akhir, berkat keamanan dan kesejahteraan bagi bangsa kami. Kami percaya Indonesia berada di bawah kedaulatan-Mu,
dan Engkau memberkati Indonesia karena banyak anak-anak-Mu di negeri ini. Terima kasih Bapa karena Engkau telah mendengarkan dan selalu menjawab doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.